Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Kita sudah memasuki malam yang ke-6 bulan Ramadan. Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang kepada kita sekalian. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini adalah istiqomah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian di ayat yang lain, surat Surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dua ayat ini menggambarkan bahwa istiqomah ini amat sangat penting. Istiqomah ini bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya kontinu. Kalau bahasa Jawanya ajek, gitu ya, ajek. Nah, tentu istiqomah ini ada tingkatan-tingkatannya. Kita semua ini dalam ilmu tasawuf masih dalam kategori tingkatan syariat. Ya, tingkatan syariat. Maka istiqomah dalam tingkatan syariat ini adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga istiqomah di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, harus istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang merupakan kewajiban kita semua. Ajak istiqomah, kontinu, tidak boleh ditinggalkan. Nah, ketika
istiqomah dalam tingkatan syariat ini kita laksanakan, maka nanti akan kita bisa menuai buahnya. Kata para ulama itu, al-istiqomatu ainul karomah. Istiqomah itu adalah akan mampu membuahkan kemuliaan. Ainul karomah. Jadi karomah itu kemuliaan akan bisa kita dapatkan manakala kita bisa istiqomah, ajak kontinu melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ajak di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan syariat. Kita semua ini masih dalam tingkatan syariat menurut ilmu tasawuf, ya. Tapi beda lagi dengan istiqomah bagi orang-orang yang sudah naik tingkat thariqat, ya. Thariqat. Kita tahu bahwasanya thariqat ini bermacam-macam. Ada thariqat Naqsabandiyah, ada thariqat Tijaniyah, dan banyak lagi thariqat-thariqat yang lain, tergantung mursyidnya, guru daripada thariqat tersebut. Jadi kalau kita mau naik tingkat kepada thariqat ini, harus punya guru, punya mursyid. Karena apa? Karena mursyid thariqah atau guru thariqah ini akan mampu mengarahkan kita di dalam berjalan suluk menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mursyid thariqah ini mengerti dan paham lewat jalur mana kita ini di dalam menuju mendekatkan diri kepada Allah. Sama halnya kalau dari Surabaya ke Banyuwangi bisa lewat Situbondo, bisa lewat Jember. Nah, jadi mursyid thariqah ini yang tahu lewat mana jalur ini yang kita bisa selamat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang akan memasuki thariqat ini harus punya mursyid, harus punya guru. Karena apa? Karena kalau tersesat jalan, mursyid ini bisa mengingatkan. Bisa mengingatkan. Tapi kalau tidak ada mursyid, tidak ada gurunya, ketika tersesat jalan, tidak ada yang mengingatkan. Mohon maaf, maksud tersesat jalan ini adalah ketika ada bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan jin, itu dikiranya kalau dia tidak punya guru, dikiranya sudah akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dia ketahui, yang dia temui itu adalah jin atau setan. Disinilah pentingnya ketika kita mau memasuki thariqah itu, agar supaya bisa memiliki guru untuk bisa menunjukkan jalan. Dan manakala kita tersesat misalkan, beliaulah yang akan meluruskan jalan kita. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan thariqah ini tanpa guru, dan itu akan banyak yang tersesat di jalan. Tidak sampai ke tujuan, akan tetapi tersesat di jalan. Nah, istiqomah di dalam thariqah ini beda dengan yang di syariat tadi. Istiqomah di dalam thariqah ini di samping melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mereka yang thariqah ini juga istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah. Contoh. Ketika kita datang ke salah satu mursyid thariqah, kita baiat,
Sang mursyid bilang, "Nak, kamu harus istiqomah baca sholawat setiap habis sholat fardu 1000 kali. Kalau sudah bisa istiqomah selama 1 tahun, kamu akan saya kasih lagi ilmu yang lebih tinggi lagi." Baca sholawat ini adalah sunnah. Nah, orang-orang yang sudah mau masuk thariqah ini syariatnya harus kuat. Artinya apa? Jangan sampai sunnah-sunnahnya itu diistiqomahkan, akan tetapi wajib-wajibnya malah ditinggalkan. Ini yang banyak terjadi saat ini. Makanya syariat ini pondasi yang harus diperkuat agar supaya ketika kita ingin menaik tingkat kepada thariqah ini, pondasinya sudah kuat dan harus tetap dilaksanakan ini pondasi. Nah, istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah ini juga akan menimbulkan ainul karomah, menimbulkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena memang harus istiqomah gitu ya. Setiap sholat, habis sholat fardu harus baca sholawat 1000 kali, bisa sampai 10.000 kali, harus istiqomah. Maka orang-orang yang ideal untuk masuk thariqah itu orang-orang yang sudah selesai dengan urusan duniawi. Maksudnya selesai dengan urusan duniawi ini, ya beliau-beliau biasanya usianya sudah di atas 60 tahun. Anak-anaknya sudah mentas semua, sudah pada berumah tangga semua. Sementara dia sendiri juga sudah punya, dan tidak mikir nyari maisah gitu ya. Sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Apakah itu punya kos-kosan atau punya apa gitu ya. Ya setiap bulannya bisa mendatangkan duit misalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini artinya sudah selesai dengan dirinya, sudah tidak lagi diributkan oleh urusan dunia. Idealnya orang masuk thariqah itu seperti itu, sehingga dia akan mantep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa istiqomah di dalam melakukan apa yang sudah diajarkan oleh mursyid thariqah tadi. Tapi kalau usianya masih 30, 35, sepertinya masih belum bisa istiqomah di dalam melaksanakan thariqah ini. Karena apa? Usia-usia itu masih disibukkan oleh urusan keduniawian. Wah, ini aku gak kerja, bojo mangan apa iki? Nek aku gak beraktivitas, anakku lah keleleran iki ya. Jadi masih disibukkan oleh urusan keduniawian, sehingga usia-usia 30, 35 masih belum waktunya untuk masuk ke dunia thariqah ini. Jadi kalau sudah selesai keduniaannya, insya Allah dia akan bisa mantep ajak istiqomah di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru atau mursyid thariqah ini. Nah, oleh karena itu istiqomah memang ada tingkatannya masing-masing. Hanya saja untuk kita tingkatan syariat ini, mari kita istiqomahkan diri kita, istiqomahkan keluarga kita ya, amar ma'ruf nahi mungkar tadi, istiqomahkan keluarga kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala di antara keluarga kita, anak kita, istri kita, barangkali ada yang suka meninggalkan sholat, tidak berpuasa, membuka aurat, harus kita ingatkan. Itu namanya istiqomah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu beristiqomah di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.